Papua Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya tidak terletak di kota otonom. Memiliki area seluas 61.905,27 km persegi. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 1.452.810 jiwa. Provinsi Papua Tengah pada saat ini terbagi menjadi 8 kabupaten dan beribu kota di Kota Nabire yang merupakan perkotaan non-otonom atau masih di bawah pemerintahan Kabupaten Induk. Lalu, bagaimana jika Kota Nabire dimekarkan? Mari kita bahas di video berikut ini. Nabire merupakan area perkotaan non-otonom yang menjadi ibu kota dari Provinsi Papua Tengah. Sedikit sejarah mengenai pemekaran Provinsi Papua Tengah. Pada awalnya di sisi barat Pulau Papua merupakan daerah yang berada pada satu kesatuan provinsi, yaitu Provinsi Irian Jaya, dan beribu kota di Kota Jayapura. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Provinsi Irian Jaya dimekarkan wilayahnya menjadi 3 provinsi. Salah satunya adalah pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, di mana ibu kotanya berada di Kota Timika di Kabupaten Mimika. Namun, terjadi penolakan secara sepihak dari DPRD Papua pada saat itu, sehingga pemekaran pun dibatalkan. Kemudian, pada tahun 2003, isu pemekaran kembali digaungkan yang menyebabkan masyarakat di wilayah Papua Tengah terpolarisasi menjadi 2, yaitu masa yang mendukung dan masa yang menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa saling sandra antar kedua pihak yang menyebabkan pemekaran Papua Tengah diputuskan untuk ditunda kembali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, dibentuklah provinsi baru bernama Papua Tengah. Meskipun berbeda wilayah seperti yang diusulkan sebelumnya pada tahun 2003, dan ibu kotanya yang berbeda pula, yaitu di Kota Nabire. Sebenarnya, secara jumlah penduduk, Timika masih lebih besar daripada Nabire, dan alasan pasti untuk pemilihan Nabire juga belum kami peroleh. Tetapi, dari opini kami, kemungkinan Nabire dipilih karena letaknya yang lebih strategis daripada Timika. Nabire berada di sisi utara pulau yang dapat dijangkau dengan jalur darat oleh 6 kabupaten lainnya. Sedangkan Mimika sulit diakses melalui jalur darat karena di utara wilayah Mimika dibatasi dengan wilayah pegunungan yang memisahkan dengan daerah lain di sisi utara pulau. Mengenai pemekaran Nabire sebenarnya belum ada rencana yang pasti. Jadi, di video ini kita hanya berandai-andai saja. Ingat ya, ini hanya opini, bukan merupakan fakta atau informasi yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Jadi jangan terlalu menjadikan pembahasan ini sebagai dasar. Video ini hanyalah pembahasan seberapa siap kalau sewaktu-waktu Nabire dimekarkan menjadi kota otonom. Seperti biasa, pembahasan kesiapan pemekaran Kota Nabire akan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana syarat suatu daerah dapat dimekarkan yaitu memenuhi syarat dasar kewilayahan dan memenuhi syarat dasar kapasitas daerah. Berdasarkan wilayah perkotaannya, terlihat bahwa Kota Nabire setidaknya akan terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Distrik Nabire dan Distrik Nabire Barat. Berdasarkan rencana tersebut, maka belum memenuhi syarat minimal kota terdiri dari 4 kecamatan. Opsi yang memungkinkan adalah memekarkan kedua distrik agar memenuhi syarat. Untuk syarat batas wilayah,
Kota Nabire akan berbatasan dengan Kabupaten Nabire di sisi barat, timur, dan selatan kota, serta berbatasan laut di sisi utara kota. Untuk syarat luas minimal dan jumlah penduduk minimal, kita dapat membandingkannya dengan daerah lain. Wilayah kota Nabire setidaknya akan mencakup area seluas 217,55 km persegi. Dari luas ini akan menduduki peringkat 37 kota terluas di Indonesia, menggeser kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat dengan luas 210,49 km persegi dan berada tepat di bawah kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 222,25 km persegi. Jumlah penduduk kota Nabire pada tahun 2023 sebesar 119.931 jiwa. Jika kita bandingkan dengan kota lainnya, akan menggeser kota Tidore Kepulauan di posisi 88 dengan jumlah penduduk sebanyak 118.613 jiwa dan berada di bawah kota Mubago yang berpenduduk 123.784 jiwa. Jika dibandingkan dengan kota yang ada di Pulau Papua, maka masih di bawah kota Jayapura, kota Sorong, dan kota Manokwari yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahkan, jika dilihat secara sekilas, menurut data BPS, Nabire bukan merupakan kota terbesar di Papua Tengah, masih kalah dari kota Timika jika dilihat dari jumlah penduduknya. Mungkin kita akan bahas lain kali terkait kenapa Nabire dipilih menjadi ibu kota dan bagaimana perbandingannya dengan kota Timika. Untuk kepadatan penduduk kota Nabire sebesar 551 jiwa per kilometer persegi. Dan berdasarkan peta persebaran penduduk dunia, terlihat bahwa persebaran penduduk di kota Nabire cukup merata. Syarat terakhir adalah usia batas minimal daerah induk, di mana Kabupaten Nabire yang merupakan daerah induk dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, sehingga sudah memenuhi syarat usia minimal 7 tahun sejak tahun pembentukannya. Di sektor transportasi, kota Nabire dapat diakses melalui jalan raya. Terdapat pelabuhan penyeberangan Nabire yang melayani kapal feri dan pelabuhan Samabusa Nabire sebagai tempat bersandarnya kapal logistik. Serta di sektor udara dilayani oleh Bandar Udara Dau Aturure. Berdasarkan data BPS, kota Nabire setidaknya memiliki 1 rumah sakit dan berdasarkan data Ristek Dikti terdapat 8 perguruan tinggi. Pada saat ini, ekonomi Kabupaten Nabire ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 19%, atau sekitar 2,58 triliun rupiah. Perdagangan besar sebesar 18%, atau sekitar 2,42 triliun rupiah. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 17%, atau sekitar 2,22 triliun rupiah. Dan sektor konstruksi sebesar 17%, atau sekitar 2,21 triliun rupiah. Pada tahun 2023, Kabupaten Nabire memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 70,84 poin, dengan angka harapan hidup sebesar 68,73 tahun. PDRB Kabupaten Nabire pada tahun 2023 sebesar 13,56 triliun rupiah dengan PDRB per kapita sebesar 77,75 juta. Jika kita konversikan berdasarkan jumlah penduduknya, maka PDRB Kota Nabire pada tahun 2023 sebesar 9,32 triliun rupiah. Untuk sekelas ibu kota provinsi, jika dibandingkan dengan ibu kota lainnya, maka hanya unggul dari ibu kota provinsi Maluku Utara, yaitu Sovivi di kota Tidore Kepulauan, dengan PDRB sekitar 3,3 triliun rupiah, dan tepat di bawah Gorontalo sebesar 9,75 triliun rupiah. Jika kota Nabire berhasil dimekarkan, maka berdasarkan kondisi saat ini, di Kabupaten Nabire akan tersisa 13 distrik dengan jumlah penduduk
sebesar 54.496 jiwa, di mana Kabupaten Nabire diperkirakan memiliki PDRB sekitar 4,24 triliun rupiah. Terkait ibu kota Kabupaten Nabire yang baru, mungkin bisa dipindahkan ke distrik Teluk Kimi karena letaknya yang cukup strategis dan padat penduduk. Atau mungkin ada lokasi lain yang lebih cocok, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Jadi, bagaimana menurut Sobat Banding? Apakah Nabire layak dimekarkan menjadi kota otonom? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bila ada salah dan kurang admin mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya.